Baik, Bapak, Ibu, dan Bapak, Ibu, peserta dari Pengabdian Masyarakat Internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Departemen Akuntansi, di mana topik dari Pengabdian Masyarakat Internasional saat ini, topik spesifiknya adalah akses lembaga keuangan, di mana topik besarnya adalah literasi keuangan dan bisnis bagi pekerja migran Indonesia atau PMI yang khususnya berada di Taiwan. Seperti itu. Sesi malam hari ini yaitu kita kedatangan pemateri yaitu Ibu Arfa Darujati. Itu sebelum saya mempersilahkan Ibu Arfa, ada baiknya saya izin Ibu untuk memperkenalkan profil Ibu Arfa kepada rekan-rekan semuanya, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik. Jadi sebagaimana yang Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa lihat bahwa beliau adalah Ibu Arfa Darujati yang tinggal di Surabaya, seperti itu. Ternyata rumahnya Pandugo Baru, ternyata kita tetanggaan, Ibu. Saya Blok S, Ibu Blok F. Serius, Ya, Mas? Berarti bisa iya. online bareng harusnya ya? Wah, boleh Ibu, saya tinggal geser ini rumah blok ini berarti. Baik. Ya, Ibu Arfa ini saat ini adalah menjabat sebagai Area Transaction and Funding Manager, Assistant Vice President di mensupervisi 42 cabang dan manage business of all branch dari daerah Surabaya Basuki Rahmat area. Sampai saat ini beliau mensupervisi 963 orang seperti itu. Selain itu, beliau juga di kalangan akademisinya menjadi salah satu dosen tamu di Universitas Airlangga seperti itu, dan juga menjadi dosen di Mandiri University serta di Naval Academy seperti itu. Beliau sudah berpengalaman bekerja hingga dari 2006 sehingga sekarang 2022 seperti itu. Jadi beliau memiliki pengalaman puluhan tahun terutama di bidang industri perbankan seperti itu, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Dan untuk pendidikannya, beliau menyelesaikan master programnya di tahun 2013 dan menyelesaikan S1-nya di tahun 2009. Seperti itu, beliau juga memiliki beragam pengalaman organisasi, termasuk alumni Asosiasi Universitas Airlangga sebagai bendahara, seperti itu, dan menjadi member dari Millennial BUMN. Beliau juga memiliki beberapa kontribusi sosial seperti itu, seperti pengalaman mengajar, dan ini pendiri sebagai boarding school for poor college student. Baik. Lalu ini juga ada organization event experience-nya, beliau juga berpengalaman di banyak hal, dan ini expose profilnya, beliau juga termasuk di salah satu masuk di majalah Mandiri tahun 2020, dan masuk di Jawa Pos, seperti itu. Donasikan kado ulta guna lawan corona. Oke, untuk professional achievement-nya ini ada banyak gitu ya. Saya tidak perlu membacakan satu-satu, nanti sesinya Bu Arfa nggak mulai-mulai nanti ya. Jadinya materinya pembacaan CV nanti. Dan di 2020 juga. Baik, demikian adalah sedikit profil dari Ibu Arfa, pemateri kita hari ini, yang spesifik topiknya adalah tentang bagaimana akses keuangan, terutama dalam konteks mungkin para rekan-rekan kita Ibu ya yang di TKW seperti itu, bagaimana akses keuangannya, apakah mereka possible memungkinkan untuk akses keuangan di Indonesia seperti itu, mengingat mungkin mereka domisilinya harus berada di sana mungkin ya 90%-nya. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan untuk Ibu Arfa untuk memulai sesinya. Baik, terima kasih Mas Fajar atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Fajar, selamat malam teman-teman yang lokasinya saat ini sedang di Taiwan ya Mas Fajar ya, atau ada yang selain Taiwan juga Mas Fajar? Ini memang kita batasi dari Taiwan saja, Bu. Dari Taiwan aja ya. Ini saya lihat ada Mbak Nadia, Mbak Dina, Mbak Dewi, Mbak Karina, Mbak Sanira, Mbak Lili, dan Mbak Tari ya.
Assalamualaikum teman-teman semua, senang sekali hari ini bisa kenalan dengan teman-teman. Ini pasti capek banget ya, karena kan di sana malah udah jam 9 malam ya, kalau nggak salah saya lihat di ininya ya. Tapi kita ngobrol santai aja, nggak apa-apa kalau misalkan ada yang disambi hal yang lainnya. Tapi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ya langsung tanya atau misalkan nulis di chat juga boleh. Oh, itu sudah ada yang angkat tangan, Mbak Sanira. Selamat malam, Mbak Sanira. Baik. Oh, itu nambah lagi ya untuk yang join. Baik. Ini saya manggilnya ibu-ibu atau mbak-mbak ya. Saya perempuan semua nggih, Mas Fajar. Kalau untuk hari ini, malam ini, insya Allah perempuan semua atau akan campur? Campur, Ibu, tapi dominasinya memang perempuan. Oh, Seperti baik. itu. Biar saya nggak salah manggil, nanti saya manggil Bapak Ya. Ibu, ternyata nggak ada Bapaknya, kan sungkan juga ya. Baik, ini sementara karena masih ibu-ibu, saya manggilnya ibu-ibu aja ya, biar nggak salah Ya. ini ya. Baik, ibu-ibu, hari ini saya akan sharing terkait apa ya, literasi keuangan gitu ya, terkait mungkin nanti sebelum saya masuk ke detail soal kemungkinan bisa mengakses rekening atau tidak, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu terkait ini ya Bu ya, terkait sebentar sambil saya share aja untuk materinya. Saya akan sedikit membahas terkait lembaga keuangan. Apakah sudah masuk Mas di layar? Masih barusan masuk, Ibu. Udah masuk ya, oke. Ya. Siap. Langsung saya mulai aja biar cepat ya Mas Fajar ya. Tadi sudah diceritakan Mas Fajar kalau untuk CV saya, kalau misalkan nanti kita, kalau ibu-ibu pengen tanya-tanya lebih lanjut, bisa kontak saya langsung di IG saya, itu ada Arfada Rojati ya Bu ya, sudah saya tampilkan di layar. Nah, ini saya pengen membahas terkait definisi lembaga keuangan dulu. Saya akan membuat penjelasannya lebih simpel gitu ya. Intinya, kalau lembaga keuangan itu adalah sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Jadi intinya kami menjembatani ada orang-orang yang dananya lebih-lebih nih. Sementara ada orang-orang juga yang membutuhkan dana, entah itu untuk usaha, untuk pembelian rumah, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini nggak usah dihafalkan ya Bapak Ibu ya, ini sih cuma intinya lembaga keuangan menurut Undang-Undang Perbankan itu bahwa yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Nah, ini adalah fungsi lembaga keuangan. Fungsinya yang pertama adalah melancarkan pertukaran produk, baik itu barang maupun jasa, dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Mas Fajar, nanti kalau misalkan di chat ada yang nanya, boleh langsung disampaikan ke saya ya Mas Fajar ya? Ya, Bu Arfa. Oke, saya lanjut dulu Ibu-Ibu. Nah, jenis lembaga keuangan itu ada apa aja sih gitu ya? Yang pastinya sih dibagi secara umumnya itu hanya dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bank. Kalau bank ini kan udah familiar ya, Bapak Ibu udah sering dengar bank dan pasti di sana pun Bapak Ibu sudah punya rekening untuk transaksi sehari-hari ya. Jadi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Tujuannya sih sebenarnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank ini macam-macam, kalau di bank di Indonesia misalkan ada bank BUMN, ada bank swasta, bank daerah, dan lain sebagainya. Nah, ada juga selain bank itu adalah lembaga keuangan bukan bank.
lembaga keuangan bukan bank ini, ya pokoknya mereka sebenarnya melakukan beberapa fungsi yang sama seperti bank, namun dia tidak termasuk, bukan yang persis bank gitu ya. Jadi ada beberapa contoh, misalkan perusahaan asuransi, leasing, pegadaian, dan lain sebagainya. Jadi mereka juga melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait jasa keuangan, namun bukan termasuk yang golongan bank. Nah, termasuk di dalam lembaga keuangan bukan bank ini, sekarang yang lagi marak itu kan ada pinjaman online juga ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya pengen mengedukasi, merimain kepada Bapak Ibu semua, agar tidak terjebak kepada pinjaman-pinjaman online, apalagi pinjaman-pinjaman online yang ilegal gitu kan. Apalagi sekarang kan sangat banyak gitu ya, pinjol gitu yang ada di sekitar kita. Mungkin nanti Bapak Ibu perlu juga mengedukasi, menginfokan kepada keluarganya yang di Indonesia supaya tidak tergiur untuk menggunakan pinjol apalagi yang ilegal. Kalau pinjol ini memang betul dia bisa memberikan pinjaman lebih cepat dan lebih mudah, syaratnya nggak ribet gitu ya. Mungkin kalau ke bank kan harus ngasih rekening koran, harus ada jaminannya, dan lain sebagainya, sehingga lebih ribet. Tapi kalau yang pinjol-pinjol ini serem banget nih Bapak Ibu, kalau kita nggak bijak, itu akan bisa malah kita bakal terjebak lingkaran setan gitu. Karena secara bunga pinjaman itu sebenarnya mereka juga tinggi sekali, dan kadang-kadang itu cara penagihannya juga sangat tidak manusiawi. Mungkin kalau saya boleh sharing sedikit gitu ya, saya punya teman saya ini meminjam uang ke pinjol karena waktu itu dia butuh mendesak gitu ya, butuh mendesak untuk biaya adiknya, dia pinjam itu bukan berarti saya mengecilkan uang ini ya, jumlah 15 juta kebetulan waktu itu yang dipinjam. Bukan berarti 15 juta itu sedikit bagi saya gitu, enggak. Tapi dalam artian dia pinjam hanya 15 juta, tapi Bapak Ibu dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan itu nilai pinjamannya itu sudah menggendut gitu ya, sudah nambah jadi berapa coba? Berapa Mas Fajar? Tebak Mas Fajar. Dari 15 juta dalam 3 bulan jadi berapa Mas Fajar pinjamannya? Pinjol Bu ya, ini konteksnya Bu ya. 20 juta mungkin Bu. 20 juta Mas Fajar. Kalau Betul. 20 juta masih dikit Mas. Oh, saya nggak ada pengalaman ke pinjol soalnya Bu. Sip, bersih berarti ya Mas ya? Iya. Tahu nggak Bapak Ibu, dari 15 juta itu jadi 100 juta. Bayangin. Jadi mungkin itu tadi ya, Bapak Ibu harus bijak dan mungkin mengingatkan yang di rumah nih, karena takutnya kalau yang di Indonesia gitu kan ada tawaran dapat duit 1 juta, cuma tinggal ngisi aplikasi, padahal itu nanti bisa menggulung terus nih untuk bunga dan pokoknya gitu. Nanti kalau ada yang, tapi semoga kita semua dijauhkan ya dari pinjol-pinjol online yang apalagi yang ilegal. Gitu. Amin. Saya lanjut dulu. Nah, kalau ini adalah manfaat lembaga keuangan untuk perekonomian gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita itu butuh lembaga keuangan karena mereka itu yang pertama memudahkan transaksi dengan menjadi lalu lintas pembayaran gitu ya. Jadi memberikan kemudahan dan keamanan dalam transaksi keuangan. Contohnya ada transfer antar bank,
transfer ke luar negeri. Kan kalau kayak Bapak Ibu biasanya pasti butuh transfer balik ke Indonesia ya untuk misalkan mengirim dana untuk keluarga di Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, lembaga keuangan ini juga salah satu fungsinya adalah menyediakan uang tunai melalui penarikan di ATM. Kalau sekarang kan, tapi sekarang mungkin uang tunai udah mulai jarang juga ya, sudah mulai beralih ke cashless. Mungkin kalau yang di Taiwan ada yang berkenan cerita nggak ya, Bapak Ibu, kalau di Taiwan apakah masih terbiasa transaksi dengan uang tunai atau udah mulai cashless ya, Bapak Ibu? Siapa tahu nih ada yang mau sharing. Kalau di kita PMI itu biasa kirim uang tuh pakai aplikasi, Ibu. Jadi nanti kita kan kirimnya pakai NT dollar ya Taiwan. Nah, nanti nyampainya itu rupiah. Seperti itu. Aplikasinya apa Mbak? TransferWise bukan? Ada Indomoney, ada Remit Kilat, ada Indogo, banyak. Oh, banyak ya. Oke. Itu akun resmi dari Kalau pas sehari-hari Mbak, kalau pas sehari-hari transaksi biasanya pakai uang tunai atau udah mulai kayak pakai QR atau bayarnya udah pakai kartu semua gitu atau gimana Mbak kalau di Taiwan? Aku sih masih pakai itu ya, tunai. Masih pakai tunai ya? Oke. Tunai. Iya, siap. Tapi memang ya kalau tunai itu tetap harus ada di dompet meskipun nggak banyak, karena sewaktu-waktu kalau misalkan nggak bisa bayar pakai kartu, bisa pakai tunai gitu ya Mbak ya? Baik, terima kasih sharingnya. Kemudian manfaat lembaga keuangan yang ketiga, saya teruskan dulu, itu adalah mengalihkan aset untuk memperoleh keuntungan. Jadi lembaga keuangan memang memberikan pinjaman kepada nasabah dan intinya sih dana yang dikumpulkan dari masyarakat itu diputar gitu ya, diputar agar lembaga keuangan itu bisa memperoleh keuntungan. Tapi sebenarnya lembaga keuangan seperti bank gitu ya, itu dia bunganya jauh lebih murah gitu untuk pinjaman dan lain sebagainya dibandingkan misalkan kita pinjam ke yang paling jauh jelas itu adalah pinjaman online ya. Pinjaman online tuh sekilas kelihatannya murah gitu ya, cuma sekian persen. Tapi sebenarnya kalau atau misalkan ada yang bilang sebulan murah kok cuma 3, atau ada yang bilang murah cuma 3%, tapi sebenarnya 3%-nya itu adalah sebulan. Kalau setahun 3 kali 12 kan lumayan banget ya, 36%, banyak banget gitu. Kemudian yang keempat, manfaat lembaga keuangan untuk perekonomian adalah untuk relokasi pendapatan yang bisa digunakan di masa depan. Intinya kalau misalkan ada nasabah yang ingin menabung uangnya untuk persiapan pensiun atau untuk pendidikan anak dan lain sebagainya atau untuk naik haji, itu lembaga keuangan akan bisa membantu hal-hal tersebut. Kalau misalkan disimpan di bawah bantal gitu ya, atau misalkan disimpan di celengan, takutnya kayak yang di berita-berita pernah baca nggak Bapak Ibu? Kan ada yang dimakan rayap, ada yang hilang, diambilin dikit-dikit gitu sama keluarganya, itu kan jadi tidak tercapai nih tujuan untuk nyimpen uang di awalnya itu tadi. Nah, sampai di sini mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Boleh, Mbak Kartika Chandra, ada yang ingin ditanyakan? Iya, Ibu mau nanya. Jadi tentang ini ya, pinjaman online yang tadi. Jadi bulan kemarin aku kan ada lagi bikin rumah kan, terus kepepet banget, ada yang kurang nih kayak gitu. Akhirnya aku searching terus dapat nemu ada pinjaman online gitu. Katanya bank resmi. Terus habis itu kan ada cicilan. Aku mau pinjam 30. Terus
pas itu kan dicicil sampai 12 bulan, ada yang 11 bulan, ada yang 10 bulan. Nah, cicilan tuh sekian-sekian setiap per bulan. Terus pas aku lihat, aku data dulu kan, terus aku cek-cek lagi semuanya gitu. Terus aku juga nggak langsung maksudnya setuju gitu. Aku nanya dulu dari rumah, dari saudara, dari ini itu biar info ya. Iya, biar infonya jelas banget gitu. Pas aku cek, aku pinjam 30 nih. Terus aku nanya, ini ada bunganya? Pasti ada kayak gitu. Ternyata pas aku cek lagi, wah, ini setengah uang dari pinjaman aku gitu. 15 juta? 15 juta, Ibu. Aku sampai kaget. Hah? Ini serius? Jahat banget, aku bilang kayak gitu. Tapi aku nggak ngomong langsung. Aku belum pinjam. Cuman aku nggak balas lagi kan. Aku baru pertama kali gitu. Akhirnya aku mikir-mikir lagi, terus kata orang rumah, udah jangan kayak gitu. Daripada kamu minjem terus pasti kepikiran mulu lah setiap bulannya. Mending kamu cicil-cicil pelan-pelan, nanti juga kelar rumahnya kayak gitu. Alhamdulillah aku nggak ini. Sekarang nggak jadi ya Mbak ya? Iya, nggak jadi. Itu ya Allah, kaget 15 juta. Kalau dipikir 15 juta ya bakal kekumpul lah ya, misalkan pelan-pelan kayak gitu. Betul. Iya. Nah, emang katanya kalau sih itu bank resmi, Ibu. Tapi kok bunganya gede banget ya? Nah, kalau menurut saya ya khawatirnya itu cuma bahasa marketing aja gitu kan. Kadang-kadang kalau si salesnya gitu butuh biar nasabahnya percaya dan cepat cair, ya udah bilang ya ini resmi kok. Resmi apa dulu nih? Ya resmi mungkin resmi gitu. Mereka punya PT, punya apa resmi betul. Tapi apakah tercatat di OJK, kemudian itu ilegal atau tidak, itu perlu lebih detail lagi sih ngeceknya gitu ya Mbak ya. Tapi senang sih Mbak Chandra, Mbak Kartika akhirnya, panggilannya Mbak Kartika atau Mbak Chandra sih saya? Kartika. Mbak Kartika, baik. Saya senang sih, ikut lega karena Mbak Kartika nggak jadi minjem gitu ya Mbak Kartika ya. Terus aku kan orangnya emang kalau mau ngapa-ngapain ya udah nanya dulu gitu, yang udah berpengalaman enaknya kayak gimana kayak gitu. Akhirnya nanya-nanya dulu, boleh nggak ke saudara, terus kalau ke ibu sih enggak ya, soalnya ibu takutnya gitu kan terjadi apa-apa. Terus aku nanyanya yang paling deket lah, kakak kayak gitu, terus saudara. Terus ini bilang, hah serius? Aku kasih tuh ada list harganya, list cicilannya. Dia kaget, serius ini? Aku juga kaget. Coba kamu cek lagi deh, kamu serius mau pinjam kayak gitu? Kamu nggak lihat dulu? Aku nggak lihat, cuma aku lihatnya ada cicilan ya 1 bulan tuh 4.000 lebih lah, 4.000 NT. Kalau dicicil aku nggak ngitung sampai berapa bulan tuh, sampai berapa gitu. Tahu pas aku hitung sendiri ternyata setengah yang aku pinjam bunganya. Ya Allah, aku bilang serius kaget banget. Ternyata kayak Ya, gitu ya pinjol, dunia pinjol. Itu baru biayanya Mbak. Ntar kalau misalkan terjadi keterlambatan pembayaran dan lain sebagainya, itu pokoknya akan menggulung gitu, akan makin banyak. Dan yang lebih mengerikan itu mungkin Mas Fajar pernah dengar juga ya Mas, mereka itu cara menagihnya itu membabi buta. Jadi mereka menghubungi semua yang ada di nomor kontak kita gitu ya, yang pokoknya menginfokan kalau kita punya utang, tolong dikembalikan gitu. Nah, Bahkan itu yang takutnya paling ke ibu ekstrim, kan, kaget. yang paling ekstrim ini Mbak, ada yang menyebarkan foto mohon maaf ya, foto telanjang dari si nasabahnya untuk menagih. Jadi pokoknya kalau bisa dihindari aja. Saya juga nggak ngerti ya foto telanjang ini apakah rekayasa internet atau apa, saya juga nggak tahu gitu. Cuma ya serem aja sih. Nah, boleh saya lanjutkan terlebih dahulu? Terima kasih Ibu. Ya, saya yang makasih Mbak Kartika. Kebetulan dulu saya pernah merantau juga Mas Fajar. Jadi waktu ikut
suami saya sekolah ke Copenhagen, merantau di sana 2 tahun. Jadi saya juga tahu, maksudnya kadang-kadang kan kalau lagi posisi jauh, pas butuh transfer dan lain sebagainya, itu agak bingung juga ya, harus lewat mana dan sebagainya, atau misalkan ada transaksi-transaksi yang harus segera, itu kalau dulu kan belum secanggih sekarang gitu. Nah, ini saya itu kebetulan banget baru minggu lalu Bank Mandiri itu meluncurkan yang namanya Livin' Around the World gitu. Jadi maksudnya Bank Mandiri itu sekarang bisa diakses dari mana aja. Mungkin dari bank lain juga bisa melakukan hal yang sama ya, karena saya yakin kalau perbankan sekarang kan udah canggih-canggih, dan Bank Himbara atau Bank BUMN utamanya ya yang ada di Indonesia itu insya Allah udah keren-keren semua, BNI, BRI, kemudian BTN dan lain sebagainya itu juga udah keren-keren semua. Tapi karena kebetulan saya dari Bank Mandiri, jadi saya mungkin menyampaikannya yang saya tahu ya Mas Fajar ya, yang semoga bisa membantu dari teman-teman yang ada di sini gitu. Nah, ini adalah Livin' Around the World. Jadi intinya sekarang Mas Fajar punya aplikasi Livin' nggak ya Mas ya? Livin' by Mandiri itu? Kebetulan punya Ibu. Kebetulan punya ya. Nah, kalau dulu waktu saya masih di luar itu saya nggak bisa ngakses e-banking saya. Kalau lewat HP nggak bisa, bisanya harus pakai PC gitu ya. Nah, kalau sekarang aplikasi ini itu sudah bisa dibuka gitu ya, di mana saja dan kapan saja. Boleh izin sedikit menyetel video Mas, 1 menitan aja? Boleh, silakan Ibu Arfa. Baik. Ini tadi sudah di-share sound ya Ibu ya? Wah, itu saya nggak tahu Mas. Oh iya, sebentar. Coba saya bantu aja Bu, gitu Bu. Siap. Di link YouTube itu kan Bu ya? Betul ya? Betul. Oke, sebentar Bu. Mbak Kartika udah berapa lama di Taiwan? Iya Ibu. Udah berapa lama di Taiwan? Oh, hampir 4 tahun. Bulan 3 nanti 4 tahun. Oh, udah lama juga ya. Kalau yang lainnya, Bapak Ibu biasa rata-rata berapa lama ya? Ini ada Mbak Lili. Kalau di Taiwan ini tuh kan tadi pagi ada berita kalau Taiwan itu ternyata dapat penghargaan sebagai negara teraman gitu. Terus kita sebagai PM itu ada yang komen dong, negara teraman dan ternyaman. Makanya 1 kontrak itu kayaknya nggak cukup. Nggak kerasa ya? Iya, makanya masih banyak lah dari aku yang senior gitu. Oh, iya. Jadi kayak nggak mau pulang Indo. Nggak mau pulang Indo. Iya. Baik, ini Mas kayaknya nanti Mas Fajar yang nge-share materi lebih enak nih Mas, saya jadi bisa buka chatnya nih. Oh siap. Boleh, siap. Oke, izin ya Bapak Ibu untuk memutar videonya sebentar. Silahkan Mas Fajar. Hai sahabat, sekarang Livin' by Mandiri bisa diakses kapan saja dan di mana saja, bahkan jika kamu sedang di luar negeri. Nikmati kenyamanan bertransaksi dengan Livin' by Mandiri di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Yuk ikuti langkah mudah berikut untuk mulai memakai Livin' di luar negeri. Sebelum mulai, siapkan dulu iktp-nya yuk. Belum punya rekening Mandiri? Gak usah khawatir, kamu bisa langsung buat rekening tanpa ribet kok. Caranya, cukup buka aplikasi Livin' dan pilih opsi buka tabungan. Setelah itu, lanjut verifikasi kartu identitas menggunakan iktp. Masukkan nomor handphone dengan kode negara yang sesuai dengan tempat kamu tinggal saat ini. Masukkan kode OTP yang sudah dikirimkan ke nomor kamu untuk verifikasi. Masukkan alamat email untuk verifikasi data, lalu ikuti langkah selanjutnya seperti buat password dan PIN.
Selanjutnya akan muncul pilihan tujuan pembukaan rekening. Pilih salah satu yang paling sesuai. Livin akan meminta kamu untuk melengkapi alamat tempat kamu tinggal saat ini. Terakhir, kamu tinggal selfie untuk verifikasi wajah. Yes, rekening baru kamu udah jadi. Nomor rekening baru akan muncul dan bisa langsung digunakan. Untuk kamu yang sudah memiliki rekening mandiri tapi baru pertama kali menggunakan Livin, ikuti langkah berikut ya. Kamu hanya perlu masukkan data kartu debit yang sudah dimiliki. Kalau kartu debit kamu tidak ada atau sudah kadaluarsa, segera hubungi customer service kami. Selanjutnya, masukkan nomor handphone dengan kode negara yang sesuai dengan tempat tinggal kamu saat ini. Dan masukkan kode OTP yang sudah dikirimkan ke nomor kamu untuk verifikasi. Registrasi selesai. Sekarang kamu bisa menikmati berbagai fitur Livin. Pas lagi semangat kerja di keramaian Hong Kong, bisa langsung bayar kebutuhan keluarga di tanah air lewat Livin. Atau buat yang sedang meniti karir di negeri Paman Sam, beli tiket pesawat semudah tap-tap di Livin. Belajar siapin masa depan sambil investasi, bisa banget pakai fitur investasi dari Livin. Yuk akses Livin sekarang. Livin around the world with Livin by Mandiri. Ini saya lanjutkan share screen-nya, Bu ya. Iya, thank you Mas Fajar. Ini saya jadi baru sempat baca chat, ini tadi ada Mbak Tari 3 tahun ya, 1 kontrak ternyata. Oh oke. Berarti kalau udah 4 tahun udah 2 kontrak gitu ya? Terus nih ada. Wah, ada yang hampir, oh iya tadi Mbak Kartika ya yang cerita ya, hampir kena ya. Betul sekali. Boleh back to materinya ya Mas Fajar? Masih on proses kayaknya ya? Oh, sebentar ini kelihatannya saya share screen-nya dulu. Nah, ini udah benar Bu ya. Nah, udah benar. Oke, thank you Mas Fajar. Baik, jadi itu tadi ya Bapak Ibu, ada juga kebetulan Bank Mandiri baru melaunching yang namanya Livin Around the World. Jadi sekarang kalau misalkan Bapak Ibu pengen punya rekening mandiri, atau misalkan waktu itu kesulitan belum punya rekening dari Indonesia, sekarang punya opsi untuk bisa melakukan pembukaan rekening melalui Bank Mandiri. Dan sebenarnya kalau dengan Livin ini Bapak Ibu, semakin banyak kita bertransaksi melalui Livin, itu kita akan mendapatkan poin gitu dari setiap transaksi yang kita lakukan. Poinnya ini nanti kalau udah banyak itu bisa ditukar macam-macam, bisa ditukar diskon belanja di mana gitu misalkan, atau diskon. Tapi yang paling banyak belanja sih ya, entah belanja di supermarket tertentu atau di restoran tertentu dan lain sebagainya. Dan yang nggak kalah menarik, kalau misalkan dulu gitu ya, kalau yang bisa diberi pinjaman oleh Bank Mandiri itu kan memang pengajuannya harus lewat bank dan lain sebagainya. Nanti ke depannya itu pengajuan pinjaman juga bisa lewat Livin. Sebenarnya kalau sekarang sudah bisa juga sih, tapi kalau yang sekarang itu masih yang selected sih, masih beberapa nasabah yang sudah terfilter, yang bisa langsung mengajukan pinjaman lewat Livin gitu. Dan kalau pinjaman lewat Livin ini bunganya jauh lebih murah daripada misalkan yang pengajuan langsung ke bank. Nah, kalau untuk yang di luar negeri gimana? Kan susah gitu ya. Nah, kalau untuk teman-teman ini memang nggak bisa langsung sih ya kalau mau mengajukan pinjaman lewat Livin, tapi intinya semakin sering dipakai, semakin sering tercapture ada transaksi di situ, itu nanti sistemnya Bank Mandiri akan membaca, oh
ini ada transaksi rutinnya sekian, berarti Mbak Tari ini bisa dikasih pinjaman sampai sekian gitu. Nanti pengajuannya udah tinggal lewat Livin, itu nggak sampai 1 jam itu juga udah bisa cair. Jadi udah macam pinjol, tapi insya Allah lebih aman gitu ya, karena bank pemerintah gitu. Kemudian mungkin saya lanjut dulu, tapi nanti kalau misalkan saya menjawab pertanyaan ini Mbak Lampire Timur, ini apakah Livin by Mandiri ini semacam M-Banking kah? Betul. Jadi Livin by Mandiri itu semacam aplikasi sih ya, aplikasi M-Banking yang bisa diakses di mana aja dan kapan aja melalui HP gitu, Mbak. Bisa dicoba Mbak, nyoba download nanti sambil dilihat-lihat, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa DM saya ke IG, boleh, nanti saya bantu deh. Kemudian bisa Mbak Tari, Livin bisa dibuat buka reksadana. Jadi sekarang Livin itu kebetulan udah kita menyebutnya itu apa ya, super platform gitu. Karena dia bisa macam-macam. Sekarang sudah bisa untuk investasi juga. Nah, ini saya juga pengen men-encourage teman-teman supaya rajin nabung, dan salah satu opsinya bisa di Livin investasi namanya. Kalau Livin investasi ini kita bisa milih mau penempatan di pasar uang atau di reksadana ya. Intinya sih reksadana ya. Ini enggak, kalau yang di Livin investasi kebetulan belum ada yang murni saham, hanya reksadana. Nah, reksadana itu kan ada 4 macam. Ada reksadana pasar uang, kemudian pendapatan tetap, campuran, dan reksadana saham. Kalau yang reksadana pasar, kalau buat teman-teman yang baru mau nyoba, saya sarankan pilih yang reksadana pasar uang. Karena dia low risk, walaupun juga low return. Tapi meskipun low return, itu tetap lebih tinggi daripada deposito. Jadi worth it lah kalau untuk nyimpen di situ. Apalagi kalau kita penempatan Hai Sobat, sekarang Livin by Mandiri bisa diakses kapan saja dan di mana saja, bahkan jika kamu sedang di luar negeri. Nikmati kenyamanan bertransaksi dengan Livin by Mandiri di lebih dari 100. Dia masih mau muncul nih ya. Padahal udah ini ya, udah selesai ya diputer, tapi dia masih mau muncul rupanya. Oke, udah balik ke laptop. Nah, tadi saya sampai mana? Sampai lupa. Oh ya, intinya kalau misalkan teman-teman itu masih pemula, saya sarankan pilihnya yang reksadana pasar uang ya. Reksadana pasar uang ini bisa nabungnya mulai minimal 100.000 itu udah bisa. Jadi murah banget. Dan enaknya reksadana yang ada di Livin investasi itu kita bisa mencairkan kapan aja, nggak kayak deposito yang harus nunggu jatuh tempo. Kalau Livin investasi itu kita bisa mencairkannya anytime gitu. Kemudian jumlah yang dicairkan juga misalkan kita penempatan 10 juta gitu ya, itu nggak harus langsung dicairkan 10 juta semua, sesuai kebutuhan kita bisa. Misalkan saya lagi butuhnya cuma 500.000 nih, karena mau ngasih uang jajan buat adik gitu. Itu bisa yang dicairkan cuma 500.000-nya dulu. 9,5 jutanya masih tetap ada di Livin. Itu bisa banget. Gitu. Reksadana saham sebenarnya bisa juga, tapi kalau reksadana saham berarti Mbak Tari juga harus siap, karena kalau reksadana saham itu kan dia high risk, high return. Intinya keuntungannya lebih besar, tapi resikonya juga lebih besar. Gitu. Dan kalau reksadana saham itu tipsnya adalah menabung nggak langsung banyak tapi rutin gitu, supaya bisa mendapat harga rata-rata yang murah. Jadi intinya kalau pas sebisa mungkin sih rutin gitu untuk nabungnya. Cuma kalau untuk di awal saya sarannya nyoba di pasar uang dulu aja ya, Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan dulu kalau belum ada pertanyaan lagi. Makasih Mbak Sutia, ini bilang bermanfaat sekali aplikasinya gitu. Nah, saya mau cerita juga
terkait beberapa produk bank. Ini sebenarnya nggak hanya ada di Bank Mandiri, Bapak Ibu, untuk produk yang mau saya sampaikan ini, tapi kebetulan kalau saya bisa menjelaskannya yang dari sisi Bank Mandiri gitu ya, saya takut salah nih kalau menggeneralisir gitu ya. Intinya untuk di produk bank itu ada yang namanya kredit usaha mikro gitu, atau kita menyingkatnya KUM gitu. KUM ini adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif, baik untuk kebutuhan investasi maupun modal kerja. Target marketnya ini poin pentingnya adalah usahanya harus berjalan minimal 2 tahun di lokasi dan bidang usaha yang sama. Jadi kalau misalkan pindah-pindah, nggak dihitung ya, misalkan di blok F tadi ya Mas ya, di blok F 1 tahun, di blok S 1 tahun, nggak dihitung tuh, karena sendiri-sendiri, harus di lokasi dan bidang usaha yang sama. Kemudian limitnya bisa sampai 500 juta, tenornya kalau modal kerja sampai dengan 3 tahun, kalau investasi bisa sampai dengan 5 tahun. Kemudian segmentasinya baik untuk yang nasabah baru maupun nasabah existing. Nah, saya sambil membaca komennya Mbak Tari nih. Nyicil bertahap mengurangi keinginan daripada kebutuhan. Ya intinya benar sih Mbak, intinya supaya uang yang kita dapatkan nggak langsung habis buat konsumsi gitu mungkin ya Mbak Tari ya maksudnya ya. Saya juga biasanya gitu sih, misalkan habis dapat gaji, itu langsung yang untuk bayar-bayar listrik dan air itu saya sisihkan, sisanya langsung saya masukkan ke reksadana pasar uang tadi, supaya nggak tergoda kalau ada di rekening ini biasanya godaannya banyak ya untuk dipakai macam-macam. Gitu. Mas Fajar ketawa kayaknya pengalaman pribadi nih Mas Fajar. Pengalaman semua orang Bu sepertinya. Iya saya juga sih, benar-benar. Mungkin next dulu Mas Fajar. Nah kalau yang tadi KUM, ada juga yang namanya KUR, Bapak Ibu. Bedanya apa ya? Kalau yang tadi kredit usaha menengah, yang ini kredit usaha rakyat. Bedanya adalah intinya kalau yang KUR ini merupakan program pemerintah yang disalurkan melalui Bank BUMN. KUR ini itu ada subsidi dari pemerintah gitu untuk kredit usaha rakyat ini, sehingga rate-nya bisa lebih murah. Usaha yang menjadi target market adalah usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan di lokasi dan bidang usaha yang sama. Limitnya sama sampai dengan 500 juta, tenornya juga sama, dan kalau segmentasi marketnya lebih ke yang nasabah baru gitu. Boleh next dulu, Mas Fajar. Nah, ini yang informasi lebih detailnya, teman-teman, terkait kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat ini suku bunganya kurang lebih adalah 6% efektif per tahun, jadi murah banget, dan ada beberapa macam kategorinya. Ada KUR super mikro yang mulai kecil banget sampai dengan 10 juta, ini nggak perlu agunan apa-apa. Kemudian ada yang namanya KUR mikro. KUR mikro itu plafon kreditnya antara 10 sampai 100 juta. Ini juga tidak dipersyaratkan agunan tambahan. Kemudian ada yang namanya KUR kecil, itu plafonnya 100 sampai 500 juta. Nah, ini karena besar plafonnya sehingga ada agunan tambahan gitu. Nah, ada juga yang namanya KUR TKI, Bapak Ibu. Tapi KUR TKI ini semuanya sebelum banyak yang tanya gitu ya, saya garis bawahi adalah pembiayaannya digunakan untuk pemberangkatan saja. Nah, kalau Bapak Ibu di sini kan udah berangkat semua ya, jadi belum bisa memanfaatkan KUR ini, tapi bisa menginformasikan kepada teman-temannya. Siapa tahu ada yang mau berangkat dan butuh biaya, itu mereka bisa memanfaatkan yang namanya KUR TKI. KUR TKI ini plafon kreditnya bisa sampai 100 juta per debitur, kemudian jangka waktunya sesuai dengan masa kontrak kerja, dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 tahun.
sebenarnya tidak dipersyaratkan agunan tambahan, tapi harus ada PKS dengan perusahaan penyalur. Gitu. Nah, maksud saya di sini menjelaskan tentang Kumkur juga adalah siapa tahu Bapak Ibu di sini ada yang udah berencana mau balik ke Indonesia, kemudian pengen memulai usaha, atau mungkin sejak sekarang sudah mulai merintis usaha untuk jadi pegangan ketika nanti pulang ke Indonesia, itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di perbankan gitu ya. Nggak cuma di Bank Mandiri, tapi syukur-syukur kalau ingatnya Bank Mandiri. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya kayak pengen kenal sama wajah-wajahnya Bapak Ibu semua juga sih. Tapi pasti udah malam banget ya. Kalau udah malam banget, udah mager pasti ya. Tapi nanti semoga sempat ada sesi foto yang kelihatan wajah-wajahnya ya. Siapa tahu kalau kita ke Taiwan ya Mas Fajar ya, bisa ketemu sama Bapak Ibu yang ada di sini nih. Ya. Kita next dulu. Kenapa Mas Fajar? Enggak, kita nanti adakan foto sesi foto lah di terakhir. Oke, siap. Tapi saya tahu sih Mas, rasanya maksudnya udah malam, pasti udah muka bantal lah, udah rasanya pengen istirahat semua. Kita juga kalau pas lagi ada meeting kantor malam kan bawaannya pengen ini ya Mas ya. Pengen off cam. Off cam. Apalagi cewek Mas, waduh. Iya. Paling males sih. Nah, kemudian saya juga akan menyampaikan terkait kredit kepemilikan rumah, karena ini juga hal yang umum ya, supaya Bapak Ibu tahu aja sih terkait KPR gitu ya. Intinya kalau perbankan itu juga pasti punya KPR, maksudnya perbankan yang apalagi yang himbara gitu ya, bank-bank pemerintah itu kami punya fasilitas KPR yang akan membantu Bapak Ibu untuk membeli baik itu rumah tinggal, apartemen, ruko, dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang kan kita kalau misalkan nunggu kekumpul uangnya untuk beli rumah, itu kan kapan kekumpulnya gitu ya, sementara harga rumah itu luar biasa gitu ya, naiknya cepet banget, nggak pakai ngabarin lagi kan, naiknya ini banget. Mbak Karina ada yang mau ditanyakan? Mbak Karina, mau nanya. Boleh. Kan sekarang ini lagi marak ya perumahan subsidi untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membeli rumah secara langsung kayak gitu kan. Tapi kenapa bilangnya rumah subsidi kan yang ukuran 36 ya, 3x6 itu kan katanya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Ini program dari pemerintah supaya yang masyarakat tidak mampu itu bisa nyicil setiap bulannya untuk meringankan dan mempunyai tempat tinggal yang layak gitu. Tapi kenapa DP-nya tuh gede-gede gitu. Terus udah gitu angsurannya juga lumayan dan jangka waktunya tuh 20 tahun. Itu kan kalau dihitung-hitung secara ini sama aja kayak perumahan yang nggak elit tapi perumahan yang istilahnya kelas menengah ke atas gitu. Oke. Kalau dihitung-hitung kalau total keseluruhannya bisa hampir 500 jutaan. Jadi kan bukan subsidi tuh namanya. Oke. Kalau boleh nanya dulu nih Mbak Karina, kalau yang waktu Mbak Karina ngecek itu di daerah mana Mbak Karina? Di Bandar Lampung karena saya tinggalnya di Bandar Lampung, daerah kampus UIN. Oke. Itu perumahan subsidi banyak dan DP-nya gila-gilaan. DP-nya berapa ya Mbak ya? Bervariasi, ada yang 50 juta. Itu belum biaya administrasinya. Katanya sih ada yang biaya administrasinya kayak pengurusan ini itunya gitu 3 juta. Jadi kan kalau 50 juta sama itunya 53 ya. Terus angsurannya kan ada yang 2,5 juta per bulan selama 20 tahun. Terus ada yang DP-nya 35. Dan ukurannya sama, cuma beda model aja gitu.
Karena kan kita juga pengennya tuh punya rumah, cuman kan kalau misalnya terlalu lama angsurannya dan DP-nya terlalu tinggi kan juga kitanya juga mikir-mikir gitu, Bu. Oke. Ya kalau kita masih dikasih kesehatan selama 20 tahun ke depan, kalau enggak gimana gitu. Ibaratnya mau bayar double-double juga iya kalau pas ada rezeki lebih, kalau enggak kan gimana gitu. Bilangnya subsidi, nah waktu itu pengurusnya juga ditanya, katanya perumahan subsidi untuk meringankan masyarakat yang tidak mampu gitu kan. Tapi kenapa DP-nya tinggi dan angsurannya segitu? Ibaratnya kalau angsurannya 2 juta cuma 10 tahun apa 5 tahun masih oke lah gitu. Tapi kalau sampai 20 tahun terus DP-nya 50 ada yang lebih. Kalau harga totalnya berapa, Mbak? Kalau harga totalnya tuh case-nya itu kebanyakan ada yang bervariasi tergantung daerahnya. Karena kan Bandar Lampung kan ada yang setiap daerahnya itu ada perumahan subsidi. Kan kalau harga kontannya ada yang 200, ada yang hampir 200, ada yang hampir 300. Nah, kalau dihitung-hitung angsuran per bulannya selama 20 tahun itu kan hampir sama kayak perumahan KPR di agak elit dikit gitu. Oke. Mbak Karina, kalau saya boleh sharing gitu ya, kalau setahu saya, kebetulan kan kemarin saya juga sempat menghandle untuk FLPP yang di UNER, Mas Fajar. Jadi FLPP bahkan di Surabaya aja itu harganya di kisaran 150 juta aja, Mbak, harga rumahnya. Makanya saya tadi kaget, harga rumah FLPP 300 juta itu mah udah bukan rumah subsidi lagi sih, itu rumah beneran. Rumah gedong itu udah. Dan kalau menurut Kementerian PU gitu ya, kalau untuk uang muka FLPP itu ada aturannya, Mbak, yaitu 1%. 1%, dan bahkan ya itu ada subsidi uang muka dari pemerintah. Gitu. Kalau nggak salah nominalnya 4 juta, tapi saya belum update yang ketentuan terbaru ya. Jadi kurang lebihnya itu malah ada yang namanya bantuan uang muka 4 juta per debitur. Cuma memang yang bisa dapat subsidi uang muka ini adalah mereka-mereka yang memang baru punya rumah pertama kali gitu. Kalau yang udah rumah kedua dan ketiga itu kan memang nggak bisa dapat FLPP ya. Atau misalkan ketahuan kalau ternyata rumahnya udah yang kedua atau ketiga itu nanti bisa nggak cair untuk subsidi uang mukanya. Tapi kalau baru rumah pertama itu akan mendapatkan subsidi uang muka gitu. Dan kalau untuk cicilannya itu ringan banget. Cicilannya itu flat gitu ya. Dan karena harganya misalkan bukan berarti 150 juta murah juga enggak ya. Cuma kan sekarang harga rumah miliaran gitu. 150 juta itu jatuhnya murah sih per bulan gitu. Bahkan ada yang di bawah 1 juta, Mbak Karina. Jadi mungkin bisa dicek kembali gitu kalau pas mau beli rumah FLPP, dicek kembali apakah emang benar dia developer yang menghandle rumah FLPP atau bukan gitu ya. Terus coba cek di beberapa lokasi. Soalnya kalau nggak salah itu memang ada harga ininya, Mbak. Ada harga patokan tidak boleh lebih dari berapa itu ada gitu. Dan tapi memang ada istilahnya kuotanya. Kalau misalkan kuota dari pemerintah sudah habis, itu ya udah gitu. Tapi so far sih kuotanya cukup berlimpah sih. Nanti mungkin kalaupun kuota tahun ini habis, semoga di tahun depan masih ada masih ada perpanjangan gitu ya, perpanjangan dari program ini.
Gitu Mbak Karina, kira-kira menjawab nggak ya Mbak ya? Kayaknya kudu dicek deh Mbak, soalnya DP-nya harusnya 1% aja Mbak. Iya, di tempatku itu kan dekat kampus ITERA pasti Ibu juga tahu. Itu DP-nya tuh yang dekat ITERA aja 35 juta. Angsurannya 2,5 juta. Selama 20 tahun kata saya, kan maksudnya kalau kita ngumpulin itu kan belum beli tanahnya, belum beli materialnya, belum bayar tukangnya, kan maksudnya terlalu beban gitu. Maksudnya selagi masih kalau FLPP kan udah jadi Mbak, udah berupa bangunan kan? Iya, maksudnya kan katanya subsidi kalau misalnya DP-nya itu 7 juta atau 8 juta masih oke lah. Terus angsuran 2 juta, kalau misalnya 2 juta selama 10 tahun masih oke lah. Tapi kalau 2,5 juta selama 20 tahun dan DP-nya 35 belum berikut administrasinya minimal itu kalau nggak 3 juta, 3,5 juta waktu itu tuh. Oke, kayaknya baiknya dicek dulu deh Mbak, itu benar-benar rumah FLPP atau bukan. Kalau FLPP nggak semahal itu sih harusnya. Iya, makanya katanya rumah subsidi, terus pembangunannya juga nggak, karena kita tahu dari pembangunan awalnya juga nggak sesuai dengan perumahan KPR. Kalau perumahan KPR wajar lah, maksudnya perumahan udah agak elit, tapi kalau perumahan subsidi udah tanah timbunan, terus udah gitu cara bangunnya juga asal, kok harganya segitu gitu. Nah, kalau yang untuk itu Mbak Karina, tipsnya adalah memang memilih developer sih Mbak. Jadi perlu ngecek-ngecek lagi, kayak misalkan Mas Fajar waktu saya menghandle FLPP atau rumah subsidi waktu di UNER, itu saya keliling dulu ke developernya, membandingkan juga, oh yang developer ini dia harganya padahal sama, tapi rumahnya itu benar-benar kayak rumah subsidi gitu. Jadi kayak membangunnya itu lingkungannya kurang oke gitu, masih kayak ala kadarnya. Tapi rupanya ada salah satu developer juga yang di lokasi nggak jauh dari situ, itu mereka udah pakai teknologi paling baru gitu, yang kokoh strukturnya, dan kemudian rumahnya itu kecil tapi cantik gitu, kecil tapi cantik dengan harga yang sama. Jadi mungkin Mbak Karina ada baiknya coba ngecek-ngecek dulu nih, oh rumah FLPP di Lampung ada di mana aja gitu, sebelum memutuskan untuk ngambil yang mana. Harusnya sih 1% itu tadi Mbak Karina. Atau nanti coba Mbak Karina nge-DM saya. Kalau boleh, misalnya Ibu ada ada masukan, ada kenalan di daerah Bandar Lampung dekat-dekat UIN atau ITERA, bolehlah. Nah, kalau saya mungkin nanti bisa coba bantunya adalah coba ngecek FLPP yang di area Lampung ya Mbak ya, tapi belum bisa janji bisa langsung segera ngasih, apalagi besok weekend gitu ya, tapi nanti saya coba carikan. Nanti Mbak Karina DM saya aja ya Mbak ya, biar kita bisa kontak-kontak ya Mbak Karina ya. Siap Bu. Oke. Nah ini sebentar, kayaknya ada beberapa pertanyaan saya jawab dulu yang ada di chat. Bank Mandiri ada rencana mau buka cabang di Taiwan nggak Bu? Kayaknya boleh juga ya, kayaknya banyak ya ini orang Indonesia di Taiwan ya. Kita udah punya di Malaysia, ada di Cayman Island, soalnya ada. Tahun kemarin tuh Bank BRI sama BCA ya, bukan di Taiwan. Ya barangkali Mandiri kan. Siap. Wah, ini terima kasih informasinya ya Mbak ya. Kalau terkomporin gini jadi semangat soalnya. Ternyata ada BRI sama BCA ya Mbak ya. Oke. Terus Mbak Pipit, Bu, mohon maaf tanya, apakah bisa ambil KPR buat biaya bikin rumah? Apa saja syaratnya? Bisakah kami para PMI meminjam biaya tambahan buat rumah? Nah, kalau untuk KPR ini sebenarnya buat biaya renovasi itu juga bisa, tapi itu tadi harus ada sertifikat yang disekolahkan gitu.
kita menyebutnya adalah KPR multiguna. Intinya rumahnya itu udah, oh ini rumah bikin baru ya Mbak ya? Sudah ada rumahnya kemudian direnov atau bikin baru Mbak Pipit? Mbak Pipit, rumahnya ini maksudnya bikin baru Rumah dari baru, Ibu Arfa. kayaknya rumah Ini baru ya ngecat. yang dimaksud Ya, ya. Kalau barusan rumah, konfirmasi di chat. oh ada ya di bawah ya, sorry. Iya. Oke, baru ya. Rumah baru. Kalau rumah baru banget belum bisa sih Mbak. Yang bisa itu adalah rumah yang sudah jadi, kemudian dia disekolahin, nanti bisa cair nominal untuk renovasi dan lain sebagainya. Gitu sih Mbak. Sayangnya kalau KPR ini opsinya adalah membeli baru, KPR new, atau KPR multiguna. Nah, ini Mbak Indri menyampaikan itu bukan perumahan subsidi itu Mbak. Bener Mbak Indri, kayaknya yang diceritain Mbak Karina tadi bukan rumah subsidi deh. Kalau harganya 300 juta, terus cicilannya 2 juta, DP-nya 35 juta, itu mah bukan rumah subsidi kayaknya, perlu dicek lagi. Sama-sama Mbak Pipit. Nah, kemudian Mbak Pipit sempat nanya kita butuh M-Banking, Bu. Khususnya di sini cuma bisa nabung. Bisa Mbak Pipit pakai Living Around the World tadi ya Mbak Pipit ya. Nanti materinya saya share. Di materi itu ada link YouTube-nya. Jadi sekarang Bank Mandiri ini M-Banking-nya bisa langsung di-download meskipun Bapak Ibu ada di luar negeri. Kalau dulu kan kalau mau keluar negeri harus aktifin dulu, baru bisa dibawa keluar negeri. Itu pun transaksinya harus pakai PC. Nah, sekarang itu walaupun kita udah mendarat dulu di negeri lain gitu, itu kita tetap bisa akses. Bisa Mbak Pipit, walaupun belum ada rekening mandirinya bisa, nanti bisa langsung buka on the spot pakai aplikasi Livin itu tadi. Bukanya juga gampang kok. Ada apa? Alurnya ada di materi ini, nanti Mas Fajar titip nge-share kepada teman-teman ya Mas Fajar ya. Ya, Ibu. Oke. Nah, saya balik ke laptop lagi nih. Balik ke laptop lagi terkait KPR. Intinya kalau KPR ini keuntungannya adalah suku bunga yang kompetitif. Kalau di Bank Mandiri prosesnya cepat sih. Dan bahkan sekarang ada yang namanya instant approval gitu. Kemudian uang muka ringan, jangka waktu hingga 20 tahun, dan kami banyak bekerja sama dengan berbagai developer. Tapi memang kendalanya kalau untuk kayak Bapak Ibu yang di sini, karena posisinya ada di luar negeri ini yang agak susah ya, karena kayak kemarin saya ada salah seorang pejabat di Singapura gitu ya, yang dia orang Indonesia tapi kebetulan sedang menjabat di Singapura, minta dibantu untuk proses KPR-nya, itu bisa kami proses, tapi kalau misalkan ketika akad dan lain sebagainya ya dia harus balik ke Indonesia. Next dulu Mas Fajar. Nah, ini intinya sih beberapa persyaratan yang harus disiapkan kalau nantinya Bapak Ibu ingin mengajukan KPR gitu ya. Intinya kalau misalkan pegawai berarti harus ada slip gaji dan surat keterangan jabatan. Ini misalkan kalau yang orang UNER nih Mas Fajar, definisi ya pegawai atau Bank Mandiri gitu. Atau misalkan yang wira swasta, nanti siapa tahu Bapak Ibu kan punya bisnis juga nih di Indonesia, amin. Itu bisa menggunakan akte, TDP, SIUP, dan laporan keuangan. Kemudian untuk profesional bisa menyediakan laporan keuangan dan semacam izin-izin praktek profesi. Next dulu, Mas Fajar. Nah, kalau ini persyaratan untuk debitur KPR, intinya sih harus WNI,
dan perorangan gitu ya. Kemudian kalau untuk pekerjaannya itu memang yang lebih sering di approve itu adalah yang pegawai tetap gitu, atau wira swasta yang sudah punya usaha minimal 2 tahun. Limitnya itu mulai dari 45 juta sampai dengan sebenarnya nggak terhingga sih, bisa lebih dari 15 miliar pun bisa. Penghasilan minimumnya 2 juta dan untuk tenornya maksimum 20 tahun. Udah, kayaknya sih kalau di next lagi itu munculnya terima kasih Mas, kayaknya coba Mas. Oh iya benar. Jadi sebenarnya memang takutnya kalau saya menyampaikan terlalu banyak juga Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini juga bingung. Jadi memang kemarin saya pilih beberapa aja. Yang pertama yang Living Around the World tadi, yang bisa membuka e-banking tadi, m-banking di mana aja, dan bahkan bisa buka rekeningnya langsung gitu. Saat itu juga tinggal model selfie muka sama ada KTP. Pakai nomor HP yang ada di Taiwan pun nggak masalah, bisa tetap untuk ininya. Ini ada pertanyaan, misal pabrik Bu di Indonesia. Maksudnya pegawai pabrik gitu kah ya Mbak Pipit ya? Bisa Mbak, kalau pegawai, intinya kalau pegawai yang punya pendapatan rutin itu bisa dicoba untuk pengajuannya. Betul. Kalau yang lebih peluangnya lebih gede untuk di-approve itu memang yang pegawai tetap. Kalau teman-teman yang di sini opsinya yang paling mudah kalau ingin mengajukan kredit itu memang yang KUR tadi sih. KUR itu udah murah, kemudian kita punya usaha cuma 6 bulan pun itu udah bisa dapat pinjaman. Sebenarnya nggak harus PNS juga, PNS aja Mbak Tari. Jadi wira swasta pun bisa kalau untuk KPR. Dan mungkin yang bisa dimanfaatkan itu tadi sih, KPR bersubsidi itu. Karena kalau yang KPR bersubsidi itu memang relatif lebih gampang persyaratannya. Karena dia memang digunakan atau diberikan untuk masyarakat yang belum pernah punya rumah sama sekali. Jadi untuk kepemilikan rumah yang pertama. Tapi itu juga bisa jadi strategi investasi sih. Maksudnya kan harganya kan murah gitu ya. Ntar kalau udah berapa tahun sebenarnya bisa aja dijual lagi gitu untuk kemudian jadi DP pembelian rumah berikutnya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang sharing juga nih Bapak Ibu. Kalau di Taiwan berarti tinggalnya di apartemen gitu kali ya? Kalau kayak di Taiwan ya. Oh, ini sudah ada ininya ya. Ada material yang bisa diakses oleh Bapak Ibu semua. Oh, ada yang di perumahan, ada yang di mes ya, di mes satu kamar 8-9 orang. Panti jomblo. Panti jomblo, panti jomblo. Bisa aja Mbak Tari ini. Pasti pada kangen masakan Indonesia ini ya Mas Fajar ya. Saya ingat banget waktu saya merantau ke Copenhagen gitu, kalau ngelihat, apalagi di Copenhagen itu jarang banget orang Indonesia, dan restoran Indonesia itu juga aduh susah banget, bisa dihitung jari satu doang ya, itu pun jauh banget. Jadi di kalau Taiwan lumayan banyak Bu. Banyak ya, alhamdulillah. Iya. Berarti udah nggak harus tidur sambil bayangin bakso atau cuman soto gitu nggak ya? Rasanya sih ya, rasanya mungkin kurang lah gitu. Tapi kadang ya udah dah, kalau pengen ya udah nyoba gitu 1 kali 2 kali. Mahal, Mbak?
Satu porsinya tuh ada yang 100 NT ya. Kalau di rupiah itu 50.000. Oh, gimana 1 NT itu berapa? 100 NT itu 50.000. 100 NT Satu 50. bungkus. Iya. Oh, oke. Lumayan juga ya. Lumayan. Kalau makan terus di luar ya sayang duitnya ya. Iya, Bu. Makanya kadang kalau libur kan 1 bulan sekali gitu. Ya udah makan di luar gitu. Habis itu udah buat ngobatin kangen aja. Iya, benar. Obat kangen. Ini Bu ada Bu Pipit, Mbak Pipit, 1 bakso 100.000, 1 martabak paling murah 125.000. Mikir kita Mas Fajar ya. Ini namanya siapa ya? Asus, tulisannya Asus I7 nih. Sangat miss apalagi masakan ibu. Wah iya sih, kalau masakan ibu pasti kangen banget ya. Sekarang Taiwan rasa Indo. Iya sih banyak. Kayaknya orang UNER banyak juga ya Mas ya yang sekolah di Taiwan ya sekarang ya. Iya, beberapa ada kita alumni yang di sana juga. Ibu. Betul. Oh, oke. Saya dulu waktu di Copenhagen jualan nasi kotak juga gitu. 1 nasi kotak ya lumayan sih 250.000. Kan kalau beasiswa kadang datangnya telat ya Mas. Jadi kita harus semua saya jalanin deh mulai dari jadi cleaning service, terus bikin kue dan lain sebagainya. Enggak biasanya sih Bu, sering kali mungkin. Sering kali. Sering Mas, sering. Plus buat tambahan buat jajan ya Mas. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Mbak Tari. Bagaimana menghadapi resesi untuk kita yang TKW gitu? Intinya kita juga nggak usah panik banget gitu ya. Karena kalau panik banget juga malah stres sendiri. Intinya adalah yang tadi menyisihkan pendapatan kita untuk nabung gitu. Jangan tergoda untuk langsung konsumtif semuanya habis. Karena kalau misalkan naudzubillah nggak minta gitu ya, kalau emang terjadi resesi, itu kan berarti kita harus punya simpenan gitu untuk bisa bertahan hidup gitu. Jadi mungkin nabung aja pakai yang tadi, kalau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman download Livin, terus pakai Livin investasi, nabung aja itu bisa di-set gitu, di-set nabung otomatis setiap bulan itu bisa banget. Jadi setiap bulan otomatis akan dipotong dari rekening 100.000, atau kalau pas ada uang lebih selain 100.000 yang rutin ditambah lagi itu juga bisa. Jadi fleksibel banget untuk nabungnya. Maaf Bu, kalau nabung di masa depan menabung di bank tidak aman kah gitu ya Mbak Pipit? Aman Mbak Pipit, insya Allah aman. Apalagi kalau bank pemerintah itu kan dijamin sama LPS ya, lembaga penjamin simpanan gitu, dan nilai yang dijamin per nasabah itu sampai dengan 2M. Dan intinya sih gini, kalaupun nggak minta ya, naudzubillah ada resesi, kalau untuk bank-bank pemerintah itu relatif akan lebih kuat gitu. Maksudnya karena mereka juga akan dijagain sama pemerintah. Kalau bank pemerintahnya kolaps kan ya pastinya akan kolaps semua gitu kan ya. Jadi kalau bank pemerintah insya Allah akan lebih bisa bertahan gitu. Jadi insya Allah tetap aman sih Mbak. Cuma ya itu tadi, kalau misalkan nabung-nabung di tempat yang nggak jelas dihindari ya. Kayak misalkan ada yang nawarin teman-teman robot trading, jangan sekali-sekali tergoda deh. Itu mungkin mereka nawarinnya kan cuannya gede gitu ya. Naruh 50 juta nanti bisa dapet 5 juta sebulan. Mungkin cuma di awal doang, 1 kali, 2 kali. Tapi kalau sesuatu yang instan itu kita perlu mengecek kembali gitu ya. Jangan mudah percaya. Kalau sesuatu yang instan, bisa jadi ntar hilangnya juga instan. Anggota ketipu ini. Wah, pernah Mbak Pipit pernah ketipu investasi robot trading kah atau gimana?
Jadi bahkan gara-gara Telegram, gimana Mbak ceritanya? Kok saya jadi penasaran ya Mas Fajar, boleh ya nanya? Ini waktunya masih ada nggak sih? Saya nggak tahu nih. Oh masih ya, oke. Jadi bahkan ya teman-teman saya yang kerja di bank pun ada yang ketipu robot trading itu. Karena memang kan mereka iming-imingnya itu terlalu menggiurkan gitu sih ya. Naruh segini, ntar jadi segini, dan lain sebagainya. Saya pun sempat ditawarin, nggak cuma sekali, sering banget ditawarin. Cuma saya mikir aja sih, kalau emang dapat uang semudah ini, semua orang bisa kaya dong. Semua orang nggak usah kerja dong ya, males-malesan aja, tidur, dan lain sebagainya, ntar tiba-tiba dapat pendapatan gitu. Jadi saya alhamdulillahnya nggak tergoda gitu. Padahal banyak kan Mas, kalau yang Crazy Rich Surabaya gitu, yang asalnya dari Surabaya nih, Bapak Ibu, dari kotanya kami, kotanya saya dan Mas Fajar ini, banyak Crazy Rich yang ketangkep gara-gara apa ini investasi bodong. Bentar, saya penasaran sama ceritanya Mbak Pipit. Tiba-tiba nomor kita masuk grup, Bu. Kita acuh, tapi lama-lama penasaran, nggak tahu mungkin itu grupnya sendiri temennya. Saya juga begitu pernah mikir kenapa. Oh iya, benar Mbak Pipit. Iya, saya ingat juga, saya kadang-kadang tiba-tiba juga masuk di grup Telegram itu. Cuma karena memang saya udah antipati duluan, makanya ya udah nggak saya hiraukan. Bisa jadi betul juga, kayaknya ada orang yang, oh saya untung, ikut di sini untung. Bisa jadi itu ini ya, mafia ya, maksudnya teman-temannya sendiri, kayak yang dibilang Mbak Pipit itu, teman-temannya sendiri kayak semacam meyakinkan gitu kan, berusaha meyakinkan korban yang lainnya, calon korban yang lainnya, supaya ikut juga. Wah, berarti Mbak Pipit kenanya total berapa Mbak Pipit? Kalau ini malah ditambahin lagi dan lagi nih Mbak Pipit. Kurang sedekah. Seru sih ceritanya sih. Sedekahnya ke masjid aja Bu, langsung jelas. Iya betul. Ya udah Mbak Pipit, kalau yang udah lewat biarkan lewat, tapi semoga start from sekarang, mulai dari sekarang, pokoknya kita semua semoga dijauhkan dari yang penipuan-penipuan kayak gini ya. Bapak Ibu dan teman-teman juga harus lebih perhatian, lebih ngecek lagi, tanya kepada orang yang sekiranya bisa membantu, kira-kira ini benar apa enggak gitu. Udah pokoknya paling aman nyimpen di yang udah terpercaya gitu. Maksudnya bukan berarti saya kayak meromosiin Mandiri banget, enggak sih. Bank pemerintah yang lain pun enggak apa-apa. Tapi kayak yang tadi Mas Fajar, syukur-syukur kalau ingatnya Mandiri. Intinya, maksudnya kalau emang bank pemerintah dan memang yang sudah jelas gitu ya, jelas belakangnya, jelas semuanya, kantornya di mana, dan lain sebagainya. Apalagi pokoknya ada embel-embel pemerintah, itu kan lebih aman gitu. Mendingan nabung dikit-dikit. Penempatan deposito bisa lewat Livin juga bisa, minimalnya 1 juta. Udah itu lebih pasti dibandingkan naruh di scam apa ya, tempat-tempat yang nggak jelas yang ternyata ujung-ujungnya adalah skema Ponzi gitu. Jadi ya kayak bisa jadi kita keuntungan yang dibayarkan ke kita itu adalah uang hasil nipu korban yang baru lagi gitu. Kita nggak sadar gitu kan. Oh kayaknya kita tetap dibayar kok. Berarti ini beneran ini investasinya. Orang kemarin aku ikut bulan ini tetap masih ada bunganya, bulan depannya juga masih ada bunganya. Itu kayak semacam tinggal menunggu waktu gitu. Nah, bener, invest bodong. Betul, jangan pernah ikut ya, teman-teman yang ada di sini ya.
Setuju Mbak Pipit ya, mending buat beli bakso ini. Setuju Iya. ya. Itu nggak lumayan lagi sih, beli bakso bisa buat sebulan kayaknya ya Mbak Pipit ya. Ini Mbak Pipit saking dendamnya sampai mau nyari-nyari di grup, mau balas dendam ke penipu-penipu itu ya. Tapi tetap ini juga sih ya, harus hati-hati karena saya juga nggak ngerti deh. Ada nasabah saya itu dia kena semacam gendam gitu, Mas Fajar. Padahal mengkontaknya itu lewat telepon. Saya pikir gendam itu kan cuma bisa face to face gitu ya. Kalau via telepon nggak bisa karena ada apa namanya pemisahnya. Tapi kayaknya mungkin gendam zaman now juga semakin canggih, nggak mau kalah sama teknologi. Gitu. Gendamnya pakai revolusi industri Ibu mungkin. Nah itu tuh via telepon loh, itu bisa kena gendam. Dilaporin ke banknya nggak mempan Bu, pakai Bank Permata, namanya dana top up. Iya sih, karena sejujurnya Mbak Pipit, kalau untuk yang rekening-rekening penipuan itu, si para penipu itu udah pinter banget. Jadi begitu uang itu masuk ke rekening, itu sama mereka langsung dikeluarin. Jadi kayak semacam saldonya itu ya udah habis, emang udah nggak bisa apa-apain. Yang bisa kita lakukan itu seringkali ya hanya melaporkan bahwa rekening itu adalah indikasi digunakan untuk penipuan. Jadi untuk membantu supaya tidak terjadi hal yang serupa di orang lain. Cuma seringkali ya kalau kita misalkan ada salah transfer atau apa gitu ya, 5 juta atau berapa gitu. Ya kayak ketika bukan salah transfer ya, kalau itu kan salah transfer mah masih bisa balik. Maksudnya yang kayak investasi penipuan dan lain-lain ini, misalkan kita udah transfer 5 juta gitu, itu ya ketika kita ngecek lagi saldonya udah tinggal 100.000 gitu. Mereka punya banyak rekening kah? Apakah Bank Permata itu ada Bu kantornya? Ada. Kalau Bank Permata ada kantornya. Cuma ya memang penipu ini kadang-kadang kita juga ketika mereka membuka rekening pertama kali kita nggak bisa ngedetect, mungkin waktu itu tidak terdetek gitu. Ada kalanya itu yang sering terjadi adalah ini KTP-nya, ada KTP-nya orang gitu dipinjam untuk membuka rekening. Kemudian rekeningnya diperjualbelikan. Rekeningnya ternyata dipakai buat menipu. Itu bisa juga. Jadi teman-teman juga harus hati-hati kalau misalkan Anda yang minta data-data pribadi, minjem KTP gitu ya, takutnya ntar dipakai buat pemilu. Salah ya. Kalau pemilu terserah sih ya mau ikut apa enggak. Tapi kalau yang dipinjam KTP-nya takutnya ntar ternyata dipakai buat ngajuin pinjaman atau dipakai buat disalahgunakan untuk hal yang lain. Itu harus hati-hati sih ya. Bukan berarti kita jadi orang yang jahat, yang nggak percayaan sama orang itu bukan. Cuma kita tetap harus waspada sih ya, karena ya itu tadi, orang baik insya Allah masih banyak, tapi kayaknya yang semakin cerdas untuk menipu dan lain sebagainya juga semakin banyak. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Wow, itu belinya di Taiwan, Mbak Pipit? Maksudnya belinya online dari ya beli di sini. Dimarahin teman. Kayaknya saya kalau tahu kejadian itu ikut gemes juga sih, Mbak. Wow, ini banget ya, beli tablet isinya cuma kotak gabus. Oke. Ya sih ya. Kalau belanja online itu memang tipsnya harus ngecek review ya, teman-teman ya, jangan cuma
melihat harga murah saja, karena takutnya yaitu kalau harga murah saja nggak bisa dipercaya gitu. Ada baiknya teman-teman mengecek review, baik itu review tokonya, maksudnya tokonya itu sudah berapa lama dan lain sebagainya, kemudian review dari pembeli-pembelinya itu seperti apa, itu harus dicek. Ya, Bu. Ini ada yang bertanya lagi, Mbak Lili Setiawati. Maaf, Bu, mau tanya dulu. Dulu pernah buka tabungan mandiri, terus buka baru lagi, bisa enggak? Dia punya 2. Bisa, Mbak. Jadi kalau untuk satu nasabah, itu bisa punya rekening sampai 8 rekening. Jadi bisa banget. Dan kalau selain yang reksadana tadi, kan tadi saya sempat menyarankan nabung lewat reksadana. Selain lewat reksadana, Mbak Lili dan teman-teman juga bisa nabung lewat Mandiri Tabungan Rencana. Itu kalau Mandiri Tabungan Rencana, dia di lock gitu sih. Kayak misalkan minimalnya setahun. Minimalnya setahun, nominalnya minimal 100.000. Itu otomatis setiap bulan akan kayak macam arisan gitulah, Mbak. Gitu. Nanti bisa buka rekening lagi lewat Living Around the World tadi bisa, Mbak. Ya, ini alasannya Mbak Lili karena buku yang lama ditahan majikan tidak dikasih, Bu, gitu. Jadi mungkin makanya mau bikin. Oh, pakai Livin aja. Kalau pakai Livin kan tetap bisa bertransaksi tanpa buku dan lain-lain. Kalau lewat Livin kan transaksinya memang online gitu. Kecuali kalau rekeningnya ternyata diblokir ya Mas Fajar ya. Saya nggak ikut-ikut nih kalau rekeningnya diblokir nih. Oke, baik. Ya, ini ada Mbak Tari, Bu, yang bertanya. Bu, dana darurat itu untuk kita biasanya berapa? Mungkin untuk tingkat TKW gitu ya. Dan bagaimana untuk nge-save-nya? Mungkin bisa dibantu, Bu, dijelaskan ke Mbak Tari. Oke, Mbak Tari, kalau boleh nanya, bisa nggak dikasih gambaran gitu, Mbak? Kurang lebih pendapatan kalau di Taiwan itu berapa? Kalau berkenan aja sih ya, Mbak ya. Tapi kalau misalkan belum berkenan, nanti saya coba pakai hitungan secara umum aja. Maksudnya secara umum kurang lebihnya dapatnya berapa, kemudian pengeluarannya berapa. Nanti bisa kelihatan dari situ sih, Mbak. Oke, mungkin Mbak Tari bisa, kalau berkenan memang bisa nanti melanjutkan di chat, di kolom chat seperti itu ya. Kita mungkin geser dulu ke pertanyaan lain Bu Arfa. Nanti atau saya lagi jawab secara umumnya ya. Secara umumnya dulu ya Mas Fajar ya. Mumpung ini intinya sih kalau untuk dana darurat itu idealnya adalah sebesar 3 sampai 6 kali gaji bulanan kita, Mas. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Tapi kalau belum bisa, ya minimal 3 sampai 6 kali gaji. Atau kalau itu juga masih berat, ya intinya setiap bulan itu pokoknya ada yang disisihkan untuk ditabungkan. Jangan sampai semua habis untuk konsumsi gitu. Bahkan ketika teman-teman harus transfer ke keluarga yang ada di Indonesia gitu misalkan ya, itu saran saya bukan berarti pelit nggak semuanya ditransferin, itu enggak sih, tapi teman-teman sebaiknya tetap ada yang ditabung juga untuk teman-teman sendiri, untuk dana daruratnya teman-teman sendiri. Kemudian kalau untuk nabungnya itu bisa yang tadi bisa lewat semacam tabungan yang arisan, itu di bank-bank lain juga ada. Kalau di Mandiri namanya Mandiri Tabungan Rencana. Terus kalau di reksadana juga bisa. Nanti kalau ada bingung-bingungnya, kalau buat teman-teman ini nggak apa-apa lah, nanti tanya aja, insya Allah saya bantu jawab sebisa saya. Ada lagi kan Mas? Oke, ini yang mungkin dari Mbak Pipit ini. Mungkin tadi yang Livin tadi. Tadi kan Livin kan butuh KTP, Bu ya. Ini Mbak Pipit tanya. Bu, itu eKTP Indo kah? Iya dong, Indo dong. Ntar kalau KTP yang Taiwan nggak bisa baca sistemnya. Kalau nomor HP-nya. KTP Indonya di rumah.
Oh, KTP Indonya di rumah. Kalau coba di foto, Mbak, coba di foto yang jelas deh. KTP-nya bisa pakai foto saja ya, nggak usah dipakai muka kita gitu. Dicoba dulu sih, Mbak. Saya agak nggak yakin, tapi dicoba dulu aja. Kalau KTP-nya kok ditinggal, kenapa, Mbak? Memang harus ditinggal atau kayak buat biar dulu ditinggal dokumen semua, ditinggal ijazah dan lain-lain, Kakak. Oh iya, soalnya kan takutnya kalau butuh buat apa-apa gitu ya, Mbak. Ya, Mbak Pipit ya. Di PT, Bu, di PT kan buat berangkat, buat bikin paspor dan lain-lain gitu di PT. Jadi kalau kita udah lunas baru dibalikin gitu. Oh, kayak semacam jaminan gitu kali ya, Mbak Pipit ya. Memang iya, bisa jadi begitu. Kakak, ijazah semua. Oke. Siap. Coba nanti saya cek lagi deh Mbak Pipit untuk yang pembukaan rekening yang ini bisa nggak ya untuk kalau KTP-nya pakai foto atau nyoba aja Mbak, nyoba langsung aja deh Mbak. Saya juga penasaran, nanti kabarin saya ya Mbak. Tapi di foto yang jelas gitu, yang agak zoom yang terbaca. Kalau ngeblur ya takutnya susah sih ya kebacanya. Kalau maaf mau tanya. Boleh Mbak Karina. Kalau misalnya kita kan buka mandiri m-banking nih, terus kita transfernya pengen transfer ke Indo misalnya nggak banyak gitu, terus pakai m-banking kan lewat HP, terus kirim, kalau misalnya beda bank, misalnya kita pakai mandiri terus kita ngirimnya ke BRI itu bisa. Terus nanti bayarnya kemana? Apa udah dipotong dari banknya langsung? Iya, langsung dipotong dari rekening. Jadi kan biar kitanya nggak keluar-keluar gitu. Karena kan kalau kita kan selama ini pakai aplikasi ya. Misalnya pakai Remit atau Indogo. Nah, jadi kita kan kita udah ngetik di HP, udah dapat kodenya, nanti kita ke Seven atau ke Family, terus kita scan barcode-nya ada tempat mesin Aibon-nya itu. Nah, nanti kita ke kasir baru ngasihin uang entek untuk dikirim ke Indo. Nah, nanti nyampe Indo, nyampe bank BRI atau bank tujuan BCA atau Mandiri di Indo itu baru berbentuk rupiah gitu. Jadi kan lebih ribet gitu. Kalau misalnya emang ini Mandiri ini bisa kita pakai m-banking, terus kita ngirim langsung lewat HP, langsung transfer ke Indo dengan udah nominal rupiah, terus kita nggak repot-repot ke Family, ke Seven, takutnya kan kita udah kerja capek, kadang males keluar juga, mager gitu. Tapi kan kita nabungnya pakai aplikasi juga kan, Bu. Kirim ke aplikasi, kirim ke ini tabungan rekening kita kan sama. Oh, jadi gini sih intinya, kalau untuk transaksi transfernya itu bisa di mana saja dan kapan saja, nggak usah keluar-keluar ke rumah. Tapi kan pasti ada adegan nyetornya ke rekening. Nah itu isinya tetap pakai aplikasi. Atau kalau misalkan gajinya teman-teman gitu, cash atau masuk ke rekening gitu ya? Kalau di tempatku kan karena di panti, kalau punyaku ada yang sebagian di rekening, sebagian di cashin. Nah, tapi kan karena aku belum punya rekening bank sini, jadi masih cash gitu. Tapi nanti bulan depan udah dianjurin suruh bikin ATM sini gitu. Nah, maksud saya kalau misalnya ada m-banking yang mempermudah untuk transfer ke Indo, jadi biar saya di sini ada tabungan terus ngirim ke Indo juga lebih mudah gitu. Itu tadi Mbak Karina, sebenarnya sih bisa sih, cuma ya memang harus semacam transfer dari rekeningnya, sama aja ya, transfer dari rekeningnya atau setor uang dari Taiwan dimasukin ke rekening Mandiri itu sih Mbak. Kayak waktu saya dulu di Copenhagen juga sama sih, saya setiap
1 bulan atau 2 bulan sekali gitu sih, kalau 3 bulan sih, 3 bulan sekali kalau pas beasiswa cair itu ada sebagian yang kami langsung masukkan ke rekening Indonesia. Nah, terus dari rekening Indonesia itu yang udah segelondongan itu baru kami transfer bayar-bayar gitu, karena kan masih harus tetap bayar pajak, tetap masih harus bayar yang lain-lain gitu, itu lewat situ. Bayar air, bayar listrik, itu kan udah bisa lewat aplikasi gitu. Jadi misalkan kayak tadi Mbak Karina sama Mbak Pipit gitu, misalkan di rumah harus bayar air, bayar listrik, bayar apa lagi, internet, dan lain sebagainya, udah nggak perlu ngerepotin orang rumah, bisa lewat si aplikasi itu tadi. Tapi ya pastinya si aplikasi ini kan harus ada saldonya. Nah, saldonya ini yang memang PR itu tadi sih, harus ditransfer dari Bank Taiwan masuk ke Bank Mandiri. Kalau transfernya itu ada kayak Wise itu ada nggak ya? Kalau di Taiwan dipakai juga nggak ya Wise? Apa Wise, Bu? Western Union bukan? Bukan. Aplikasi namanya Wise, nggak ada ya? Kayaknya nggak ada ya. Oh, oke. Ini saya sambil nge-scroll pertanyaan. Saya pernah download MBCA nggak bisa, Bu. Apakah Mandiri ini bisa? Insya Allah bisa, Mbak Indri. Dicoba ya, Mbak Indri ya. Ntar kalau ada kesulitan, kabarin nggak apa-apa. Tadi Mbak Tari udah nge-DM. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh dilanjut ya, Mbak Tari ya. Kalau kita lanjut di sini, kasihan Mas Fajar, Mbak. Kayaknya Mas Fajar ini udah setengah buat gitu. Atau mau nonton bola ternyata. Terima kasih ibu-ibu dan bapak ibu semuanya ya atas antusiasmenya seperti itu. Jadi memang sesi kemarin bapak ibu ini sudah diajarkan perencanaan bisnis, dan sekarang untuk yang akses ke keuangan seperti itulah. Mungkin masih banyak pertanyaan yang mau diajukan seperti itu ya, tetapi memang karena ada keterbatasan waktu seperti itu Bapak Ibu dan rekan-rekan, jadinya mohon maaf, saya sangat mohon maaf untuk mungkin bisa diakhiri dulu untuk sesinya yang hari ini seperti itu. Dan memang tadi juga Bu Arfa juga menyediakan kontak Instagramnya seperti itu. Mungkin jika memang Bapak Ibu yang mungkin berkenan untuk bertanya lebih lanjut, mungkin bisa ya Bu Arfa ya, mungkin sedikit-sedikit di DM ke. Iya boleh. Saya sengaja kasihnya DM bukan nomor WA itu, karena kalau WA itu kadang-kadang ketumpuk banget Mas. Kalau udah kerjaan gitu kadang-kadang tuh kelewat, saya jadi nggak enak gitu. Kalau DM tuh malah lebih aman, sentosa. Iya. Siap. Ya, baik. Sama ini Bapak Ibu dan rekan-rekan juga mengingatkan untuk link presensinya, Bapak Ibu juga bisa klik di linknya itu untuk mengisi presensi ya, Bapak Ibu, karena nanti akan perlu kami data juga. Baik, acara terakhirnya mungkin bagi Bapak Ibu yang masih belum muka bantal banget gitu ya, bisa on kamera seperti nggak itu. Nggak apa-apa lah, muka bantal juga nggak apa-apa, sedetik aja biar kenal nih sama Hari, Mbak Lili, Mbak Pipit. Silahkan Bapak Ibu, Mbak-mbak, ini kita tunggu ya. Mungkin kita tunggu 2 menit untuk on kamera. Hingga kita bisa. Cantik-cantik ternyata. Baru kelihatan nih kalau gini. Cantikan Ibu lah. Kalau perempuan emang cantik sih, masa ganteng ya kan? Karena Mas Fajar ini ganteng sendiri nih, enak saya. Ada saingannya, jelas menangnya saya tadi. Jelas ya. Ada yang satu tempat gitu nggak ini, Mbak? Hah? Ada yang satu mes atau apa gitu? Nggak ada ya? Maksudnya Mbak Tari satu mes sama siapa? Mbak Karina enggak kayaknya ya, beda-beda sendiri. Oke, kalau gitu ya. Ini berarti mungkin
ini Mbak Lili juga izin kameranya juga nggak ada, kamera laptopnya, nggak apa-apa Mbak. Iya, nggak apa-apa, Baik. yang bisa aja. Kalau begitu ini saya hitung mundur 3, 2, 1, nanti saya screenshot ya Pak Ibu, Mbak ya. 3, 2, 1. Oke ya. Baik. Terima kasih banyak Bu Arfa sudah meluangkan waktunya. Ini sudah mau jam 10 waktu Indonesia dan jam 11 ini berarti mauan di jam Taiwan 11. seperti itu. Besok Terima libur kasih banyak sekali lagi antusiasmenya Mbak-mbak semuanya, ibu-ibu sudah menghadiri acara ini dan sangat antusias sekali pertanyaannya seperti itu. Tapi sekali lagi mohon maaf karena memang keterbatasan waktu harus saya akhiri sesinya yang hari ini seperti itu. Semoga bermanfaat bagi mbak-mbak semuanya. Tentunya terima kasih juga Pak. Sampai bertemu lagi mungkin di lain kesempatan. Kalau begitu, selamat malam Bu Ibu dan Bu Arfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fajar. Mbak-mbak sehat-sehat ya semuanya ya. Terima kasih Bu Arfa. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih.